Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih semangat nggak pagi ini? Ya, masih semangat ya karena masih pagi. Baiklah, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, masih semangat. Baiklah, hari ini masuk semua. Coba dilihat teman sebangkunya, masuk atau tidak? Ya, alhamdulillah masuk semua ya. Kemudian Ibu mau tanya dulu nih sebelum kita masuk ke materi yang akan datang. Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat materi pelajaran lalu tentang pelajaran PKN? Ada yang masih ingat? Ya betul, tentang hak dan kewajiban. Nah di sini ada yang masih ingat nggak apa itu hak? Ya betul, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Kemudian ada yang masih ingat gak nih apa itu kewajiban? Ya betul, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau harus kita lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah jadi hak dan kewajiban itu saling timbal balik ya, saling berhubungan. Nah, kalau orang mengerjakan kewajibannya, maka dia akan mendapatkan haknya. Nah, setiap orang ini mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Misalnya, seorang anak di rumah, dia juga mempunyai hak dan kewajibannya. Misalnya, kewajibannya yaitu membantu kedua orang tua, menghormati orang tua, menjaga adiknya, kemudian membantu kedua orang tua, dan masih banyak lagi. Nah, selain kewajiban, nah anak-anak juga mempunyai haknya, yaitu mendapatkan uang saku, terus mendapatkan kasih sayang, dan masih banyak lagi. Nah dari materi hak dan kewajiban insya Allah sudah mengerti ya. Baiklah, kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu tentang keberagaman sebagai anugerah. Silahkan dibuka buku temanya halaman 32. Dibaca tentang nilai-nilai luhur dalam keberagaman. Sudah selesai bacanya? Baiklah, di sini Ibu punya gambar. Nah, dari gambar ini banyak macam-macam tarian daerah, kemudian suku-suku daerah, suku-suku adat, dan rumah adat dari daerah masing-masing daerah. Nah, dapat kita simpulkan, nah ini adalah suatu gambaran dari Indonesia. Nah, Indonesia ini mempunyai banyak sekali keberagaman ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu nih apa itu keberagaman. Nah, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat perbedaan dari banyak bidang. Nah, misalnya keberagaman di Indonesia itu meliputi dari segi budaya, sosial budaya ya. Misalnya tarian daerah, kemudian tarian daerah ini dari setiap daerah ini mempunyai tarian adatnya masing-masing, tarian khasnya masing-masing ya. Nah, selain itu juga ada bahasa masing-masing, bahasa setiap daerah, kemudian budaya, agama, ras, suku bangsa, nah dan masih banyak lagi. Nah itu adalah salah satu contoh dari keragaman yang ada di Indonesia. Nah selain dari segi sosial budaya, ada juga nih dari segi ekonomi. Nah kalau dari segi ekonomi biasanya dilihat dari tempat tinggal di mana mereka tinggal. Misalnya kalau yang dari daerah pantai ya, yang tinggal di daerah pantai itu mayoritas pekerjaannya sebagai nelayan. Kemudian yang dari daerah dataran tinggi mayoritas pekerjaannya sebagai petani, pegawai perkebunan, dan masih banyak lagi. Nah, kalau yang di dataran rendah biasanya itu rata-rata atau mayoritas pekerjaannya sebagai buruh atau di perkantoran. Nah, dari keberagaman ini Indonesia itu bisa disebut negara yang kaya. Nah, itu hal yang harus kita syukuri. Nah,
keberagaman itu merupakan suatu anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita yang patut kita syukuri. Nah, adanya keberagaman ini yang membuat Indonesia ini disebut dengan negara yang kaya akan budaya, kaya akan adat, kaya akan bahasa. Nah, jadi Indonesia ini disebut negara yang kaya karena banyak sekali keberagamannya. Nah, dalam menghadapi keberagaman yang ada di Indonesia, kita harus menanamkan jiwa toleransi. Nah, apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap menghargai, menghormati antar perbedaan. Nah, misalnya Iqbal, di daerah rumah kamu banyak sekali orang pendatang ya, misalnya dari luar daerah atau luar kota. Nah, dari tetangga-tetangga yang lain pun pasti mempunyai sukunya masing-masing, pasti mempunyai suku yang berbeda, mempunyai bahasa yang berbeda. Mereka mempunyai kampung halamannya masing-masing. Enggak semua yang tinggal di daerah situ asli orang situ ya. Ada yang luar, ada yang dari luar daerah. Nah, walaupun ada perbedaan dari tetangga-tetangga, tapi kita harus tetap menghargai dan menghormati walaupun terdapat perbedaan. Nah, kenapa sih kita harus menghargai dan menghormati dari setiap perbedaan? Nah, agar terciptanya hidup yang rukun, agar dari tetangga ini kita saling berdampingan ya. Bagaimana sih caranya kita itu menjaga persatuan bangsa kita? Nah, dengan cara tadi yaitu menanamkan jiwa toleransi, saling menghargai, saling menghormati antar perbedaan agar terciptanya hidup yang rukun, aman dan tentram. Sesuai dengan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu apa artinya? Ya betul, berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun banyak sekali keragaman di Indonesia, banyak sekali perbedaan, tapi kita harus tetap bersatu, menjunjung tinggi persatuan. Sampai saat ini paham? Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ayo Ibu persilahkan. Ya, silahkan. Azifa mau tanya apa? Mengapa Indonesia mempunyai keberagaman? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, karena Indonesia itu bisa dilihat dari letak geografisnya ya. Letak geografis Indonesia yang membuat banyak sekali keberagaman. Letaknya itu terdiri dari banyak pulau ya, yang menciptakan banyaknya keberagaman di Indonesia. Ya, ada yang mau tanya lagi? Ya, Zainal silahkan. Apa manfaat dari keberagaman? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, manfaat keberagaman itu untuk mempererat persaudaraan ya. Walaupun berbeda-beda, tapi kita harus tetap bersatu ya. Nah, baiklah, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan dibuka LKS-nya halaman 37. Kemudian diisi ya, pilihan gandanya diisi. Nah, sudah selesai? Kalau sudah, Ibu mau bentuk kelompok ya. Nah, di sini Ibu akan membuat kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu membuat peta konsep atau mind mapping dari yang tadi Ibu telah jelaskan sama yang ada di buku. Boleh kalian cari yang ada di buku ataupun yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, silahkan duduk bersama masing-masing kelompok. Ya, sudah selesai? Nah, jika sudah selesai, silakan untuk dikumpulkan. Nah, sudah selesai ya materi kita pada hari ini. Jika ada yang masih bingung atau masih kurang mengerti, silakan untuk bertanya ke Ibu langsung ya. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi silakan untuk dirapihkan. Nah, duduk siap. Mari kita tutup materi hari ini dengan membaca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.